Halo, selamat pagi. Saya di sini akan melakukan wawancara kembali kepada agama Kristen ya. Saya akan melakukan 5 pertanyaan singkat saja, yang dimulai dari satu. Apa arti kerukunan antar umat beragama menurut Anda dulu? Menurut saya, kerukunan antar umat beragama adalah hidup secara berdampingan, secara damai, dan saling menghormati meskipun berbeda keyakinan. Lalu, dalam pandangan saya juga sebagai seorang Kristen, ini berarti menunjukkan kasih, tidak memaksakan iman, dan menghargai keberagaman sebagai bagian daripada Tuhan. Oke, yang kedua, bagaimana ajaran agama Anda memandang pentingnya hidup rukun dengan pemeluk agama lain? Kalau ajaran agama saya itu sebagai Kristen protestan menekankan kasih sebagai hukum utama. Lalu ada juga dalam kitab yang ditulis, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu ada dalam kitab 22, Matius 22 ayat 39. Ini berlaku untuk semua orang, termasuk mereka yang berbeda iman, hidup rukun, mencerminkan kasih Kristus dan menjadi kesaksian yang baik dalam masyarakat. Lanjut berikutnya, apa bentuk nyata toleransi yang pernah Anda lakukan atau saksikan secara langsung? Saya pernah terlibat bakti sosial tapi di luar kota, bersama teman-teman saya membantu acara membimbing fisik untuk melakukan biasa yang orang muslim itu selawatan ke rumahnya, bantu bersihkan. Itu contoh menurut saya nyatanya. Oke, bisa. Yang keempat, apa manfaat yang Anda rasakan dari hidup rukun antar umat beragama? Manfaatnya sangat besar. Hidup terasa lebih damai, aman, dan sejahtera, serta kita bisa bekerja sama dalam berbagai hal sosial tanpa berprasangka buruk. Ini juga memperkuat persatuan bangsa dan mencerminkan nilai kasih sayang yang diajarkan dalam iman Kristen itu sendiri. Oke, yang kelima terakhir, menurut Anda, mengapa kerukunan antar umat beragama perlu dijaga di Indonesia? Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk dalam banyak suku, budaya, dan agama. Lalu kunci agar keberagaman ini menjadi kekuatan, bukan sumber konflik bagi warga Kristen. Saya percaya bahwa menjaga kerukunan adalah bagian dari panggilan kita untuk menjadi terang dan garam dunia. Itu terdapat di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 14 yang membawa damai di dalam masyarakat itu sendiri. Oke, baiklah. Ini adalah jawaban dari wawancara dari sudut pandang agama Kristen. Ya, terima kasih. Halo, selamat pagi. Saya di sini akan melakukan wawancara dengan teman saya yang beragama Hindu. Bisa diperkenalkan namanya? Halo, nama saya Sarawana, saya beragama Hindu. Saya akan melakukan 5 pertanyaan. Yang pertama, apa arti kerukunan antar umat beragama menurut Anda? Kerukunan antar umat beragama adalah hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati satu sama lain, meskipun berbeda keyakinan. Ini berarti saling tidak memaksakan kepercayaan, tetapi menjadi persaudaraan dalam perbedaan. Yang kedua, bagaimana ajaran agama Anda memandang pentingnya hidup rukun dan pemeluk agama lain? Dalam ajaran ini terutama melalui konsep Vaisuddha Kudumbakam yang berarti seluruh dunia adalah satu keluarga. Hidup rukun adalah bagian dari dharma atau kewajiban orang. Hindu mengajarkan untuk melihat kebaikan dalam semua makhluk, termasuk mereka yang berbeda agama. Yang ketiga, apa bentuknya atau toleransi yang pernah Anda lakukan atau saksikan? Saya pernah ikut membantu tetangga yang sedang merayakan hari besar agama mereka, seperti membantu menjaga parkir saat perayaan Natal di gereja dekat rumah. Kami saling menghormati dan mendukung dalam kegiatan keagamaan masing-masing. Yang keempat, apa manfaat yang Anda rasakan dari hidup rukun antar umat beragama? Manfaatnya sangat besar, seperti rasa aman, keharmonisan dalam lingkungan, dan munculnya kerjasama yang baik antar warga. Hidup jadi lebih damai dan penuh kebersamaan tanpa rasa curiga satu sama lain. Yang kelima, terakhir, menurut Anda, mengapa kerukunan antar umat beragama perlu dijaga di Indonesia? Karena Indonesia adalah negara yang sangat beragam, menjaga kerukunan adalah kunci untuk persatuan. Jika tidak dijaga, perbedaan bisa memicu konflik. Dengan kerukunan kita bisa membangun bangsa ini bersama-sama dengan aman. Oke.
Halo, selamat pagi. Saya di sini akan melakukan wawancara kembali lagi dengan sudut pandang agama Katolik ya. Langsung saja. Yang pertama yang akan saya tanyakan yaitu apa arti kerukunan antar umat beragama menurut Anda? Kerukunan adalah bentuk yang terkasih dan harga atas martabat manusia yang berbeda-beda. Kedua, bagaimana ajaran agama Anda memandang pentingnya hidup rukun dengan pemeluk agama lain? Gereja Katolik menekankan pentingnya dialog orang beragama bersama dalam baik sebagai umat Tuhan. Yang ketiga, apa bentuk nyata toleransi yang pernah Anda lakukan atau saksikan? Saya pernah mengikuti kegiatan doa agama perdamaian dan kami saling mendukung. Yang keempat, apa manfaat yang Anda rasakan dari hidup rukun antar umat beragama? Kita bisa bekerja sama dalam kemanusiaan tanpa melihat perbedaan iman dan itu sangat masyarakat. Yang terakhir, yang kelima, menurut Anda, mengapa kerukunan antar umat beragama perlu dijaga di Indonesia? Karena Indonesia berdiri atas dasar Bhinneka Tunggal dan orang adalah fondasi bangsa. Oke. Itu adalah jawaban dari wawancara sudut pandang agama Katolik. Terima kasih. Oke, selamat siang. Saya akan mewawancarai teman saya yang bernama Rahmat Syaputra. ya. Pada siang ini saya akan mewawancarai Rahmat Syaputra selaku dia beragama Islam ya. Ya, betul. Ya. Yang pertama, langsung aja. Apa arti kerukunan antar umat beragama menurut Anda? Dalam Islam, kerukunan antar umat beragama berarti hidup berdampingan secara damai, saling menghargai perbedaan keyakinan, dan tidak saling memaksakan agama. Islam mengajarkan untuk menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, termasuk yang berbeda agamanya. Oke. Yang kedua, bagaimana ajaran agama Anda memandang pentingnya hidup rukun dengan pemeluk agama lain? Ajaran Islam sangat menekankan pentingnya hidup rukun. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Lakum dinukum waliyadin," yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ini menunjukkan sikap toleransi dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain. Oke. Yang ketiga, apa bentuk nyata toleransi yang pernah Anda lakukan atau saksikan? Saya pernah melihat teman muslim tetap menghormati teman non-muslim yang sedang beribadah dengan menjaga ketenangan di sekitar tempat ibadah mereka. Selain itu, saat perayaan agama, kami juga ikut mengucapkan selamat tanpa mencampuri urusan keyakinan sebagai bentuk saling menghargai. Oke. Yang keempat, apa manfaat yang Anda rasakan dari hidup rukun antar umat beragama? Manfaatnya adalah terciptanya lingkungan yang damai, aman, dan saling menghargai. Tidak ada konflik, dan kita bisa bekerja sama dalam hal-hal sosial tanpa memandang perbedaan agama. Oke. Yang terakhir, yang kelima, menurut Anda, mengapa kerukunan antar umat beragama perlu dijaga di Indonesia? Karena di Indonesia terdiri dari banyak agama dan suku. Jika tidak ada kerukunan, akan mudah terjadi perpecahan. Islam mengajarkan untuk menjaga perdamaian dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, kerukunan adalah bagian dari nilai Islam dan keutuhan bangsa. Oke, itu saja jawaban dari seorang umat muslim ya dari wawancara saya. Terima kasih. Halo, selamat siang. Saya di sini bersama teman saya yang bernama Ricky Yudianto. ya. Dia seorang umat yang beragama Buddha ya. Di sini akan mewawancarai 5 pertanyaan dan dia akan menjawab dengan versi sudut pandang ajaran agama Buddha. Oke. Yang pertama langsung saja, yaitu pertanyaannya, apa arti kerukunan antar umat beragama menurut Anda? Kerukunan antar umat beragama berarti hidup berdampingan secara damai dengan saling menghormati keyakinan satu sama lain. Oke. Bagi umat Buddha, ini juga berarti tidak mencela atau merendahkan agama lain serta mengembangkan sikap toleransi dan welas asih kepada semua makhluk tanpa memandang latar belakang agamanya. Oke, baik. Yang kedua, bagaimana peran ajaran agama Anda memandang pentingnya hidup rukun dengan pemeluk agama lain? Dalam ajaran Buddha sangat menjunjung tinggi nilai-nilai welas asih atau karuna dan cinta kasih universal atau metta.
Dalam Dhamma, umat diajarkan untuk tidak menyakiti makhluk hidup manapun, termasuk secara verbal dan sosial. Oke, yang ketiga, apa bentuk nyata toleransi yang pernah Anda lakukan atau Anda saksikan? Saya sendiri pernah terlibat dalam kegiatan bakti sosial bersama umat dari agama lain, seperti membersihkan tempat ibadah di tas agama atau mendistribusikan bantuan saat bencana alam. Oke. Yang keempat, apa manfaat yang Anda rasakan dari hidup rukun antar umat beragama? Hidup menjadi lebih damai dan tentram tanpa rasa curiga atau konflik. Kita bisa saling bekerja sama dalam kegiatan sosial, membantu satu sama lain saat kesulitan, dan belajar banyak hal dari banyak perbedaan yang ada. Oke, ini yang terakhir, yang kelima, menurut Anda, mengapa kerukunan antar umat beragama perlu dijaga di Indonesia? Indonesia adalah negara yang sangat beragam, baik dari sisi suku, budaya maupun agama. Tanpa kerukunan, perbedaan itu bisa menjadi sumber konflik. Menurut ajaran Buddha, perpecahan muncul dari pikiran penuh kebencian dan keserakahan. Maka menjaga kerukunan berarti merawat pikiran dan sikap agar tetap jernih, tenang, dan tidak memicu pertentangan. Dengan hidup rukun, Indonesia bisa tetap bersatu dan berkembang dalam kedamaian serta kebersamaan. Baiklah, terima kasih. Jadi itulah beberapa hasil wawancara dengan jawaban dari sudut pandang agama Buddha. Terima kasih.